الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله واعملوا الصالحات واجتنبوا المنكرات واذكروا الله في أيام معلومات واشكروا الله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Masyaallah muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, marilah sungguh-sungguh kita tingkatkan ketakwaan kita. Ketakwaan dengan sebenar-benarnya kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Dan salah satu bentuk ketakwaan yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah senantiasa menjaga lisan kita. Karena lisan adalah salah satu daging yang paling sering kali bergerak dalam diri kita. Karena tidak memiliki tulang dan pergerakannya ini bisa memberikan manfaat kepada kita, tapi juga sebaliknya bisa memberikan manfaat dengan sebenar-benarnya apabila kita bisa lisan benar-benar menjaga dengan sebaik-baiknya. Lisan ini pula lah sumber pahala dan kedamaian. Namun jika tidak terjaga, maka bisa menyeret kita ke dalam dosa, permusuhan, bahkan ke dalam neraka jahannam. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billah", barang siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan juga beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia falyaqul khairan, berkata-kata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Masyaallah muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, lisan ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa gunakan dengan lisan ini, bisa untuk berkomunikasi dengan baik, bisa melaksanakan khutbah ini dengan lancar, menyampaikan ilmu pengetahuan, menebar kebaikan, dan juga bisa kita gunakan sungguh-sungguh untuk mempererat jaringan ukhuwah kita, hubungan baik dengan saudara sama muslim kita. Namun di balik itu, lisan ini juga bisa menjadi sumber bencana jika tidak dijaga dengan baik. Lisan yang tidak terkendali menjadikan munculnya perselisihan, munculnya kebencian, bahkan keretakan, permusuhan dalam tatanan hidup bermasyarakat. Maka terkait hal ini, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam yang beriman, sungguh-sungguhlah kita untuk berhati-hati dalam bertutur kata, berhati-hati dalam berbicara. Karena kata-kata yang terucap harus dipastikan membawa manfaat untuk menebar kebaikan dan membawa kemaslahatan atau tidak. Jika tidak, justru akan menjerumuskan kita tergelincir ke dalam kobaran api neraka. Jadi, hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, sungguh ucapan yang tidak tepat itu bisa melukai hati orang lain yang lebih dalam daripada tusukan pisau. Ada satu makalah dari ulama, luka fisik itu bisa sembuh, tapi luka hati akibat ucapan sangat tidak mudah untuk sembuh dan butuh waktu panjang untuk diobati.
Bahkan dalam Islam, menyakiti hati seorang muslim dengan lisan termasuk perbuatan yang sangat zalim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 11 terkait dengan kita menjaga lisan dan tidak saling menghina satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakuna khairan minhum wala talbisu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humudz dhalimun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Dan siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, lisan apabila tidak terkendali inilah menjadi penyebab munculnya konflik, munculnya fitnah, munculnya namimah atau adu domba, dan kalimat yang tidak benar yang ternyata justru tersebar lewat ucapan. Inilah yang menjadikan berbagai persoalan di sekitar kita. Seorang anak yang bisa melawan kedua orang tuanya, dan juga persahabatan menjadi retak, bahkan masyarakat terbelah. Sebagaimana kita juga jumpai dalam beberapa bulan kemarin, bagaimana karena lisan saja menjadi chaos untuk negeri ini. Salah satunya dari lisan yang tidak terjaga dengan baik menjadikan fenomena yang luar biasa di sekitar kita, bahkan di negeri ini. Rasulullah SAW telah mengingatkan besarnya bahaya lisan yang tak dijaga akan menjadi adu domba yang luar biasa. Dan dampak dari adu domba inilah Nabi SAW berwasiat, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Namamun, yakni orang-orang yang mengadu domba. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka harus sungguh-sungguh kita sadari bahwa kita ini bisa terjerumus ke neraka hanya karena satu kata yang tidak kita sadari, kita ucapkan, kita tidak pikirkan dampaknya, justru bisa menggelincirkan kita ke dalam neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sungguh ada seorang hamba benar-benar berbicara hanya dengan satu saja kata, dengan satu kata yang termasuk menghadirkan ridhonya Allah. Dia tidak menganggap penting kalimat itu, tapi dengan satu kalimat itu Allah naikkan dia beberapa derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqillaha balan yahmi biha fi jahannam. Dan sungguh pula ada seorang hamba yang ia benar-benar berbicara hanya dengan satu kata saja, yang dengan kata itu ternyata menghadirkan murkanya Allah, dan dia tidak menganggap penting satu kalimat itu. Satu kata itu dia tidak menganggap penting, tapi ternyata kalimat itu menyebabkan dia terjungkal dalam neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sungguh-sungguh kita jaga lisan ini. Suatu yang kerap kali kita tidak sadar untuk melepaskan kata-kata yang itu seringkali muncul ketika kita merespon melihat segala sesuatu. Maka jaga sungguh-sungguh apa saja selama ini kita tonton, apa saja seringkali kita dengar, apa saja yang kerap kali masuk ke dalam hati kita, karena itu nanti yang akan mengendalikan bagaimana respon kita di detik pertama saat kita melihat sesuatu. Itulah yang akan keluar, dan bahkan setiap yang keluar itu pula lah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di era akhir zaman seperti ini, lisan itu bukan sekedar apa yang ada dalam bibir kita, tapi bisa juga apa yang ada di jari jemari kita. Maka sungguh-sungguh kita perhatikan setiap kali kita mau buat status, setiap kali kita mau
memberikan komentar, ataupun kita mau share apapun itu dari jari kita, kelak kita pun juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sungguh-sungguh jaga baik kehidupan kita secara langsung ini maupun yang ada di dunia maya kita. Maka prinsip yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, berkatalah yang baik atau tidak, ini berlaku di mana saja. Maka semua yang dihasilkan lisan sungguh pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sungguh-sungguh kita jaga, bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita dari dosa, tapi juga membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan di dalam kitab Adabul Mufrad disebutkan, yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, bagaimana jika ada seorang fulanah, dia itu ahli ibadah Nabi, dia ahli qiyamul lail, ahli salat malam, dia ahli siam, dia ahli puasa, dia ahli sedekah, dia banyak sekali pahala amal solehnya ternyata. Tapi Nabi, dia kerap kali menyakiti tetangganya dengan sebab lisannya." Maka Nabi SAW pun langsung menjawab, ahli nar. Masya Allah, ternyata banyaknya amal soleh kita ini belum tentu aman apabila kita ternyata tidak bisa menjaga lisan kita. Lalu sahabat tadi melanjutkan bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Nabi, bagaimana jika ada seorang fulanah yang dia itu amal solehnya sedikit Nabi, dia hanya sedekah dengan sepotong keju, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan sebab lisannya?" Maka Nabi SAW melanjutkan dengan jawaban, ahli jannah. Masya Allah. Maka marilah sungguh-sungguh kita jaga ini, sebagaimana pula dalam kitab Risalatul Mustarsyidin disebutkan, ada sebuah doa agar prasangka kita dan juga lisan kita ini senantiasa terjaga, senantiasa teringat ketika mau berucap, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah, Allahumma ja'al shamti fikran wa nutqi dzikran. Allahumma shamti fikran, ya Allah, jadikanlah diamku berfikir, wa nutqi dzikran, dan bicaraku itu adalah berzikir. Hari ini jemaah dan jemaah yang dirahmati Allah, semoga kita semua mampu mengendalikan lisan dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap ucapan yang kita pancarkan, yang kita sampaikan kepada kanan diri kita, menjadi jalan kebaikan kita di dunia dan menjadi tabungan amal akhir nanti, amal soleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramil awwalin wal akhirin, al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man kana lahum min at-tabi'in. Salatan da'imatan bidawam as-samawati wal ardin. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafizu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ati was-sawm wa jami'il ma'murati wal wajibat. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد وإليك المستجاب وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا ولا تعسر. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا